Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para siswa-siswaku yang berada di seantero dunia, pada video kali ini Roger Bioscience akan menampilkan bab tentang zat adiktif dan psikotropika. Keep watching. Alright, for the first time kita sama-sama lihat gambaran dari isi video ini ya. Oke, yang pertama kita akan mempelajari tentang zat aditif ya. Zat aditif di sini bisa kita lihat dibedakan menjadi zat aditif alami, zat aditif sintetis. Nah, nanti kamu harus cari tahu ya, apa sih yang disebut dengan zat aditif itu. Untuk zat aditif alami ini ada yang digunakan untuk pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, antioksidan, sekuestran, penambah aroma, dan pengatur keasaman. Begitu juga dengan zat aditif sintetis ya, digunakan sama dengan yang seperti zat aditif alami. Oke, kemudian di video ini juga kita akan mempelajari tentang nabza ya. Nabza di sini tadi atas ada narkotika, kemudian P-nya ada psikotropika, dan Z-nya adalah zat adiktif. Narkotika di sini ada golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Kemudian psikotropika ada golongan 1 sampai golongan 4. Kemudian zat adiktif ini ada alkohol, nikotin, kafein, dan inhalan. Oke, kamu mungkin sering mendengar atau membaca pemberitaan tentang zat-zat berbahaya pada makanan. Selain itu, kamu pun tentu sering melihat tanda peringatan bahaya merokok dan larangan merokok di berbagai tempat. Tapi masih banyak orang yang merokok. Demikian pula, kamu sering mendengar orang yang terkena masalah hukum karena menjual atau mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Apakah yang dimaksud bahan adiktif dan psikotropika? Apakah manfaat dan bahaya mengkonsumsi bahan zat-zat tersebut? Oke, simak video selanjutnya. Pengertian zat aditif. Zat aditif atau zat tambahan makanan merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam makanan, baik pada saat memproses, mengolah, mengemas, atau menyimpan makanan. Bahan tambahan pangan adalah bahan yang ditambahkan dalam makanan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2004. Pemakaian zat aditif di Indonesia diatur oleh Departemen Kesehatan. Pengawasan dilakukan oleh Dirjen Pengawasan Obat dan Makanan, Dirjen POM. Fungsi zat aditif yaitu pewarna, penyedap rasa dan aroma, antioksidan, sekuestran, pemanis, pengasam, pengembang adonan, dan pengawet. Tujuan pemberian zat aditif: mempertahankan nilai gizi makanan, membuat makanan lebih menarik, menjaga mutu dan kestabilan makanan, konsumsi sebagian orang yang memerlukan diet, membuat makanan lebih tahan lama. Oke, apakah tujuan penggunaan zat aditif? Zat aditif bertujuan untuk mempertahankan nilai gizi makanan, membuat makanan lebih menarik, menjaga mutu dan kestabilan makanan, konsumsi sebagian orang yang memerlukan diet, dan membuat makanan lebih tahan lama. Oke, jadi tujuannya tergantung dari jenis dari zat aditifnya ya. Oke, macam-macam zat aditif. Oke, zat aditif alami. Yang pertama pewarna ya, wortel. Memberi warna oranye pada makanan. Digunakan pada pembuatan selai nanas. Baik dimakan langsung dan diminum perasan airnya karena mengandung provitamin A, yaitu beta karotin, memberi warna oranye pada bahan makanan.
Oke, zat aditif alami pewarna kunyit memberi warna kuning agak gelap pada makanan. Digunakan pada pembuatan nasi kuning, ditambahkan pada pengolahan ayam atau itik, menghilangkan bau amis dan menambah rasa yang khas. Oke, yang berikutnya daun saji memberi warna hijau pada bahan makanan, pewarna makanan dan minuman. Oke, kemudian zat aditif alami pemanis ya. Yang pertama gula pasir atau gula tebu, dibuat dari tebu sebagai pemanis dan pengawet. Dapat menyerap kandungan air atau higroskopis, mikroorganisme tidak berkembang. Oke, berikutnya yang merupakan zat aditif alami pemanis ya, gula aren. Dari getah bunga aren, lebih manis daripada gula Jawa, lebih sering digunakan dalam pembuatan jenang dan dodol. Berikutnya pemanis gula kelapa, dihasilkan dari buah kelapa sebagai pemanis minuman seperti dawet, es kelapa muda, sirup, dan lain-lain, dan terkadang sayur. Oke, zat aditif alami pemanis yang keempat adalah madu, mengandung zat gizi alami. Selain sebagai pemanis juga menambah kandungan gizi pada makanan. Zat aditif alami pengawet yang pertama garam dapur, dapat menyerap kandungan air higroskopis, menghambat dan membunuh pertumbuhan bakteri dalam makanan. Contoh pengawetan ikan asin. Pengawet berikutnya yang merupakan zat aditif alami adalah bawang putih. Apabila diiris, mengeluarkan alisin, zat yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Kemudian pengawet berikutnya adalah asam cuka. Asam asetat memiliki sifat asam yang mampu membunuh bakteri. Larutan asam asetat 4% dalam air sering digunakan sebagai pengawet buah atau sayuran. Zat aditif alami penyedap yang pertama garam dapur. Asam asetat, rasa asin berasal dari NaCl. Diperoleh dari penguapan air laut, masih mengandung garam, magnesium, dan kalsium, dan pengolahan dari pengotor. Biasanya ditambahkan nutrisi tambahan iodin. Iodin baik untuk mengurangi risiko penyakit gondok. Zat aditif alami berikutnya penyedap. Yang kedua adalah bawang putih, mengandung alisin, sulfur, dan iodin yang tinggi. Penyedap berikutnya adalah cabai merah, penyedap dan perangsang selera makanan, mengandung vitamin C dan A lebih banyak dibanding cabai hijau. Zat aditif alami berikutnya pemberi aroma. Yang pertama daun jeruk. Aroma khas segar membangkitkan selera makan, dapat menghilangkan bau amis ikan. Oke, yang kedua ya, pemberi aroma berikutnya adalah vanili. Aroma harum digunakan dalam pembuatan roti dan kolak. Zat aditif alami pemberi aroma yang ketiga adalah serai. Penambah aroma pada minuman penghangat tubuh, menambah aroma segar pada makanan bersantan. Zat aditif alami pemberi aroma yang keempat adalah daun pandan. Ditambahkan pada nasi supaya harum dan tidak cepat basi. Digunakan dalam pembuatan kue, bubur, dan es. Zat aditif alami bahan pengasam. Yang pertama jeruk nipis, menghilangkan rasa mual saat mengkonsumsi makanan. Misalnya jeruk nipis yang ditambahkan pada soto dan minuman. Oke, berikutnya macam-macam zat aditif berikutnya adalah zat aditif sintetis buatan. Pewarna, memberi warna bahan makanan agar lebih menarik. Zat warna yang sudah dilarang penggunanya pada makanan, di sini ada rodamin B merah, methanol yellow kuning, amaran merah. Oke, kemudian contoh-contoh dari zat aditif sintetis pewarna, di sini ada fast green FCF, warna hijau, digunakan dalam makanan atau minuman, es krim, dan buah kalengan.
Oke, berikutnya Sunset Yellow FCF, warnanya kuning, digunakan dalam minuman ringan, permen, selai, dan agar-agar. Oke, berikutnya Brilliant Blue FCF, warna biru, digunakan dalam es krim, selai, jelly, dan buah kalengan. Coklat HT, warna coklat, digunakan dalam minuman ringan, agar-agar, dan selai. Ponsiau 4R, warna merah, minuman ringan, yogurt, dan jelly. Berikutnya Erythrocin, warna merah, digunakan dalam jelly, selai, saus, es krim, dan buah kalengan. Oke, zat aditif sintetis buatan pemanis biasa digunakan pada pembuatan sirup, sari buah, minuman ringan, dan berbagai kue. Contoh pemanis buatan: sakarin, ini 300 kali lebih manis dari gula. Berikutnya aspartam, 200 kali lebih manis dari gula. Acesulfam, 200 kali lebih manis dari gula. Siklamat, 30 kali lebih manis dari gula. Sorbitol, kemudian dulcin, sudah dilarang karena karsinogen. Karsinogen itu menyebabkan atau bahan penyebab terjadinya kanker ya. Oke, zat aditif sintetis buatan pengawet digunakan supaya makanan tahan lama. Contoh pengawet buatan: natrium benzoat, asam benzoat, digunakan pada minuman ringan, kecap, margarin, dan lain-lain. Kemudian natrium nitrit, produk daging dan ikan. Kemudian asam propionat, roti, keju, margarin, dan mentega. Oke, berikutnya pengawet berikutnya ya adalah asam sorbat, menghambat pertumbuhan kapang dan ragi, mengawetkan keju, roti, sari buah, dan acar. Oke, zat aditif sintetis buatan pengawet. Zat pengawet yang sudah dilarang penggunaannya di sini ada formalin sebagai pengawet mie ya, boraks sebagai pengawet bakso, terusi sebagai pengawet ayam potong. Ini zat pengawet yang sudah dilarang penggunaannya. Sedangkan berikutnya zat aditif sintetis penyedap makanan buatan yang di sini digunakan ada MSG, monosodium glutamat, guanosin monofosfat, GMP, nukleotida, kemudian ionosin monofosfat, IMP, nukleotida. Oke, berikutnya zat aditif sintetis buatan antioksidan berfungsi melindungi makanan yang mengandung lemak atau minyak dari ketengikan akibat oksidasi. Antioksidan akan menghambat proses oksidasi suatu bahan. Contoh antioksidan di sini ada butil hidroksianisol (BHA) dan butil hidroksitoluen (BHT). Oke, kemudian contoh antioksidan berikutnya adalah asam askorbat serta garam kalium, garam kalsium, dan garam natriumnya. Oke, zat aditif sintetis buatan berikutnya ada sekuestran atau zat pengikat logam. Bahan penstabil dalam berbagai makanan olahan, mengikat logam sehingga menjaga kestabilan. Sekuestran sering digunakan asam sitrat dan turunannya, fosfat, kemudian garam etilen diamin tetraasetat atau ETA. Zat aditif sintetis buatan penambah aroma atau essence flavor untuk memberikan aroma buah-buahan pada makanan. Contoh yang sering digunakan adalah sebagai berikut: etil butirat rasa buah nanas, metil butirat rasa buah apel, oktil asetat rasa buah jeruk, amil asetat rasa buah pisang, butil asetat rasa buah murbei, etil format rasa buah rum, propil asetat rasa buah pir. Zat aditif sintetis buatan pengatur keasaman untuk mengasamkan, menetralkan, dan merentankan derajat keasaman makanan. Contoh asam asetat, asam sitrat, asam laktat, asam tartrat, natrium bikarbonat, dan amonium bikarbonat. Batas penggunaan zat aditif. Masyarakat perlu mengetahui informasi batas maksimal penggunaan atau BMP atau Acceptable Daily Intake
ADI. BMP atau ADI adalah batasan yang tidak menimbulkan risiko bila dikonsumsi manusia per kilogram berat badan. Oke, batas penggunaan zat aditif. Untuk zat aditif sakarin, batas Permenkes RI adalah 50-300 mg. Siklamat, batas Permenkes RI adalah 500 mg sampai 3 gram. Asam asetat secukupnya, atau di sini tidak ada batasan ya. Asam sitrat 5-40 gram. Asam benzoat 600 mg sampai 1 gram. BHT 100 sampai 1000 mg. BHA 100 sampai 1000 mg. Beta karotin 100 sampai 600 mg. Karamel 150 sampai 300 mg. Eritrosin 30 sampai 300 mg. Oke, contoh seorang siswa dengan berat badan 40 kg ya mengkonsumsi makanan dengan zat aditif dengan ADI 5 mg per kilogram, maka batas maksimal harian yang aman dimakan adalah 5 dikali 40 sama dengan 200 mg. Oke, berikutnya psikotropika. Oke, penggunaan narkotika diatur Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1997. Narkoba jenis narkotika dibagi menjadi 3 golongan. Oke, sebelum ke sana kita perhatikan dulu untuk psikotropika ini ya. Ada istilah yang disebut dengan NABZA. Ini adalah singkatan dari narkoba, psikotropika, dan zat aditif. Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat-obatan berbahaya. Oke, NABZA di sini atau narkoba ya. Narkoba ini ada golongan pertama, berpotensi sangat kuat menimbulkan ketergantungan. Penggunaannya dilarang untuk pengobatan. Contohnya opium, heroin, ganja. Oke, kemudian golongan kedua, berpotensi kuat menimbulkan ketergantungan, digunakan secara terbatas untuk pengobatan. Contohnya petidin, candu, betemetadol. Kemudian golongan ketiga, berpotensi ringan menimbulkan ketergantungan, banyak digunakan untuk pengobatan. Contohnya asetil dihidrokodenia, kemudian dextroproposifen, kemudian dihidrokodeine. Oke, psikotropika ini adalah zat atau obat bukan narkoba baik alami maupun sintetis yang bersifat psikoaktif melalui pengaruh selektif dalam susunan sistem saraf pusat dan dapat menimbulkan ketergantungan atau ketagihan. Penggolongan psikotropika dan contohnya diterangkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Psikotropika ada beberapa golongan ya. Golongan yang pertama, berpotensi sangat kuat menimbulkan ketergantungan. Penggunaannya dilarang untuk pengobatan. Contohnya ekstasi, LSD, DOM. Kemudian golongan kedua, berpotensi kuat menimbulkan ketergantungan. Contohnya amfetamin, metamfetamin, sabu ya, dan fenetilin. Psikotropika golongan 3, berpotensi sedang menimbulkan ketergantungan, dapat digunakan untuk pengobatan dengan resep dokter. Contoh amorbarbital, buprenorfina, dan megadon. Golongan 4, berpotensi ringan menimbulkan ketergantungan, dapat digunakan untuk pengobatan dengan resep dokter. Contoh diazepam, nitrazepam, lexotan, dan pil koplo. Untuk pil koplo ini sering disalahgunakan. Kemudian obat penenang, sedativa. Kemudian obat tidur, hipnotika. Oke, masih psikotropika, amfetamin mempunyai dampak perangsang kuat pada jaringan saraf. Dampak yang ditimbulkan penurunan berat badan, gelisah, mudah marah dan tersinggung, mudah bingung. Penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan otak rusak, paranoid, sampai gila, dan kematian. Contohnya dari amfetamin ya, dexamfetamin atau dexedrine, dan pemolin atau volital.
Oke, psikotropika yang termasuk psikotropika berikutnya adalah ekstasi. Oke, nama kimianya 3,4-metilin dioksimetil-amfetamin (MDMA). Jenis ekstasi di sini ada Aladdin, Apple, Butterfly, Electric. Nama populer ekstasi adalah Ecstasy, Dopes, New Yorkers, Nif, Kancing, Essence. Oke, pengaruh langsungnya adalah fly, mudah tersinggung, cemas, energik, mata sayu, susah tidur, dan berkeringat. Untuk ekstasi, pengaruh jangka panjang, kerusakan saraf otak, dehidrasi, halusinasi, kurang gizi, ketergantungan, dan gejala putus asa dan agresif. Oke, berikutnya yang masih psikotropika ya, sabu-sabu. Oke. Oke, sabu-sabu. Oke, di sini nama kimia metamfetamin, berbentuk kristal seperti gula pasir atau vetsin. Jenis sabu-sabu ada kristal, coconut, gold river, dikenal dengan sebutan ice kristal, ubas micin, gelas hierophant, quartz. Dampak sabu-sabu mempengaruhi saraf, ketergantungan, penyakit jantung, bahkan kematian. Oke, zat adiktif. Zat adiktif adalah zat atau obat-obatan, bukan narkotika atau psikotropika, yang jika dikonsumsi akan bekerja pada sistem saraf pusat dan menyebabkan ketagihan atau ketergantungan. Contoh zat adiktif di sini ada alkohol, nikotin, kafein, inhalan, larutan yang mudah menguap seperti lem, cat semprot, dan lain-lain. Oke, contoh dari zat adiktif ya. Yang pertama adalah rokok, terbuat dari tembakau cacah yang ditambah bahan lain seperti cengkeh, kemenyan, dan saus untuk memberi efek rasa dan aroma tertentu. Rokok merusak kesehatan dan menyebabkan berbagai macam penyakit, di antaranya penyakit paru-paru, jantung, bahkan kematian. Zat berbahaya yang ada dalam rokok antara lain nikotin, tar tembakau, karbon monoksida, bahan-bahan kimia lain. Oke, zat-zat berbahaya yang terkandung dalam rokok. Yang pertama nikotin, zat utama yang terdapat dalam daun tembakau. Beracun, mudah diserap kulit, berwarna kuning agak pucat menjadi coklat jika terkena cahaya. Berfungsi sebagai stimulan, mempercepat kegiatan otak, lebih adiktif dibanding heroin. Oke, yang kedua tar tembakau, penyebab utama kanker paru-paru bagi perokok, bersifat karsinogenik, menyebabkan penyakit tenggorokan dan pernapasan. Oke, rokok, zat berbahaya yang terkandung dalam rokok ya. Yang ketiga adalah karbon monoksida, gas yang sangat beracun dan berbahaya, dihasilkan dari pembakaran yang tidak sempurna. Merokok menghasilkan gas karbon monoksida, tidak berwarna dan tidak berbau, 200 kali lebih kuat pengikatnya terhadap hemoglobin dibanding oksigen. Hemoglobin yang mengikat CO lebih stabil, sulit melepaskan CO. Sistem transportasi terganggu, darah teracuni gas CO. Reaksi hemoglobin dengan oksigen dan CO atau karbon monoksida ya. Hb plus O2 menjadi HbO2, Hb plus CO menjadi HbCO. Zat berbahaya yang terkandung dalam rokok, bahan-bahan kimia lainnya lebih besar dari 4.000 zat lain dapat ditemukan dalam asap rokok. Sebagian beracun, diantaranya dapat menyebabkan kanker, contoh aseton, amonia, hidrogen sulfida. Perokok aktif dan perokok pasif. Perokok aktif adalah orang yang menghisap rokok secara langsung. Perokok pasif adalah orang yang tidak merokok tapi ikut menghisap asap rokok. Beresiko terkena kanker paru-paru, asma, dan penyakit pernapasan lain. Perokok pasif yang tinggal bersama perokok aktif memiliki kecenderungan lebih besar untuk terkena penyakit pernapasan. Akibat yang ditimbulkan dari merokok. Yang pertama, pengaruh langsung setelah merokok.
peningkatan denyut jantung, berkeringat, napas berbau rokok, mual atau ingin muntah, pusing, keluar air liur, tenggorokan gatal, pakaian bau asap tembakau. Oke, yang kedua, pengaruh pada sistem pernapasan, bronkitis, kanker paru-paru akibat tar dalam rokok, berdahak, susah bernapas, dan radang saluran pernapasan. Yang ketiga, pengaruh pada sistem jantung dan pembuluh darah, tekanan darah tinggi, terkena serangan jantung dan penyempitan pembuluh darah. Oke, yang keempat, pengaruh pada sistem pencernaan pada rokok ya, lambung dan usus terluka. Pengaruh pada sistem reproduksi dan pengaruhnya pada bayi, ibu hamil yang merokok dapat menyebabkan berkurangnya fungsi paru-paru dan sempitnya jalan pernapasan pada bayinya. Keguguran pada kehamilan, bayi yang dilahirkan memiliki berat kurang dari normal dan pertumbuhan bayi terhambat. Pengaruh pada sistem saraf, pembuluh darah menyempit dan stroke. Oke, berikutnya minuman keras dibedakan menjadi 3 golongan ya. Golongan A berkadar alkohol 1-5%, contoh bir. Golongan B berkadar alkohol 5-20%, contoh anggur atau wine. Golongan C berkadar alkohol 20-45%, contoh arak, whisky, vodka. Minuman keras, nama senyawa organik pada alkohol adalah etanol atau etil alkohol C2H5OH, berupa cairan bening, tidak berwarna, beraroma khas, mudah menguap, dapat diperoleh dari fermentasi atau peragian madu, gula, sari buah atau umbi-umbian. Hasil peragian kadar alkohol sampai 15%, penyulingan dapat mencapai 100%. Oke, alkohol dapat menekan aktivitas otak bagian atas, menghilangkan kesadaran. Dampak pemakaian alkohol jangka panjang, menginduksi dan meningkatkan metabolisme obat-obatan, mengurangi vitamin A dalam hati, meningkatkan aktivitas racun di hati, meningkatkan aktivitas zat karsinogenik, menghambat pembentukan protein dan gangguan fungsi hati. Alkohol juga menyebabkan ketagihan termasuk zat adiktif. Alkohol diserap cepat dan diedarkan ke seluruh tubuh. Di hati alkohol dioksidasi, sisa alkohol di darah akan terbawa ke otak menyebabkan euforia, rasa kantuk tertidur, bahkan kematian. Minuman keras dapat mengkonsumsi minuman beralkohol. Oke, dampak mengkonsumsi minuman beralkohol ya. Yang pertama, pengaruh langsung setelah minum, kehilangan keseimbangan tubuh, pusing, merasa gembira, kulit menjadi merah, perasaan dan ingatan menjadi tumpul, dalam dosis tinggi menjadi mabuk, tindakan tidak terkontrol, dan kendali diri berkurang. Yang kedua, pengaruh pada sistem pernapasan, denyut jantung dan pernapasan lambat. Yang ketiga, pada sistem pencernaan, selera makanan hilang dan kurang vitamin, peradangan hati, kanker mulut, kerongkongan dan lambung, luka dan radang lambung. Oke, yang keempat, minuman keras ya. Dampaknya pada sistem jantung dan pembuluh darah, pembengkakan jantung dan kegagalan fungsi jantung. Pada sistem reproduksi dan pengaruh pada bayi, pada ibu hamil dapat menyebabkan cacat bayi yang dikandung, abortus dan kelahiran prematur, dan pada pria dapat menyebabkan impotensi. Pada sistem saraf pusat, memperlambat fungsi otak, mengontrol pernapasan dan denyut jantung sehingga dapat menimbulkan kematian dan dapat menyebabkan hilangnya memori amnesia. Sakit jiwa, kerusakan tetap pada otak dan sistem saraf. Oke, minuman keras secara preventif atau pencegahan. Yang pertama, untuk mencegah ya dari minuman keras, yang pertama meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan keharmonisan antar anggota keluarga. Yang ketiga, memperbanyak kegiatan bermanfaat dan positif. Dan yang keempat, memilih pergaulan dengan teman yang baik dan tidak mudah terpengaruh oleh bujukan orang lain. Oke, secara kuratif atau penyembuhan, terapi dilakukan pada pengguna yang telah overdosis atau sakau. Dilakukan dengan resusitasi jantung dan paru atau CPR, cardiopulmonary resuscitation, membuka kembali jalan napas yang menyempit atau tertutup. Oke, minuman keras secara kuratif, penyembuhan, detoksifikasi, menghilangkan racun dalam darah secara medis, kemudian pengurangan dosis secara bertahap, menggunakan antagonis morfin,
Untuk neuroregulasi, penghentian total dapat menyebabkan gejala putus obat, perlu diberi terapi lanjutan. Minuman keras secara kuratif, penyembuhan, rehabilitasi. Meskipun secara fisik sudah baik dan tidak ketagihan, secara psikis biasanya pecandu masih sering mengalami timbul keinginan untuk kembali mengkonsumsi zat adiktif dan psikotropika. Setelah detoksifikasi, perlu dijauhkan dari lingkungan dan pergaulan pecandu. Oke, demikian para siswa-siswaku yang berada di seluruh dunia. Sampai di sini dulu video tentang zat aditif dan adiktif. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.